Saudara, minggu depan kita akan mengalami sebuah fase yang sangat ajaib. Kenapa? Karena pergantian tahun, dalam setiap pergantian tahun buat bangsa Israel, selalu ada pembaharuan perjanjian. Jadi mau ganti tahun, Tuhan itu memberikan sebuah tuntunan, peringatan, atau bahkan jaminan. Apa saja bisa. Kalau Raja Israel, bangsa Israel meresponi dengan baik, dalam 1 tahun ke depan, mereka lihat jaminan Tuhan dialami. Saudara dan saya ini adalah Israel yang rohani. Ya. Sebetulnya tanggal 1 Oktober itu ulang tahun gereja kami, saudara. Tapi nanti minggu depan saya ngucap syukurnya di sini. Pergantian tahun yang luar biasa, di mana sesuatu yang tidak kita duga, saudara, itu dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, saya dengar di sini Ibu Nani sudah menyampaikan beberapa kali tentang tahun Ibrani. Dan saya dengar juga tiap hari orang-orang yang bertugas di PW khotbah yang dalam-dalam tentang tahun baru Israel, ya 5785. Jadi saya cuma melengkapi saja karena sudah sekian puluh orang berkhotbah tentang tahun baru Ibrani. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa kalau Selasa depan kita bisa kumpul itu betul-betul anugerah. Kita boleh mengalami fase perjanjian Tuhan yang baru. Disebut PH 5785. 5 itu artinya anugerah. 7 itu sempurna. Jadi kita ini sedang melihat anugerah Tuhan yang sempurna. 8 itu adalah new beginning, sesuatu yang baru. Ditutup dengan 5. Karena anugerah. Jadi minggu depan ini betul-betul luar biasa. Ya. Sampai saya itu belum pernah, saudara, mimpi seperti yang saya mimpikan. Waktu itu saya tanggal 4 malam ada di Kupang. Dan saya tahu itu lewat dari jam 12, berarti tanggal 5. Tuhan berikan sebuah mimpi. Saya belum bisa cerita, nanti saya cerita kepada Ibu Nani terlebih dulu. Karena berkaitan dengan acara minggu depan. Yang pasti, saudara, dari pihak Tuhan selalu menyiapkan, memikirkan yang terbaik buat setiap kita. Ya. Gak pernah memikirkan yang jelek itu, gak pernah, saudara. Jadi bagian kita seperti Vincent tadi, saudara harus meresponi. Ya. Bagian kita tuh apa? Dengan cepat, next. Tahun P atau dekade selalu, saudara, ini kita sedang masuk betul-betul deklarasi dengan vokalisasi. Ya.
Saya bersyukur saudara dengan anugerah Tuhan. Tiap hari saya bangun pagi, malam mau tidur. Selain saya baca Alkitab, saya punya saat teduh. Saya tutup dengan deklarasi. Ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, next, saya akan cuma ngulang-ulang sedikit. Next. He dalam bahasa Ibrani punya beberapa arti. Yang pertama, representasi sebuah pewahyuan, nafas ilahi dalam proses perciptaan, representasi kuasa kreatif dari Allah. Ya, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Unsur keilahian, kehadiran Tuhan dalam pribadi manusia, dari Abraham jadi Abraham, ya Abram jadi Abram. Pokoknya kalau Tuhan diizinkan bergerak, ada sesuatu kehidupan yang dirubah. Sarai jadi Sarah, arti he adalah to look, behold, lihatlah. Jadi Tuhan pengen kita betul-betul merasakan, melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, angka 5 seperti yang saya katakan tadi. Next. Ini adalah a year to open the window and breath of God. Saudara, tahun P5785 adalah artinya bagian saudara dan saya adalah membuka jendela kita. Nomor 1 adalah hati saudara untuk percaya apa yang Tuhan janjikan. Dan setelah percaya, jendela kedua adalah mulut kita untuk memperkatakan semua yang dijanjikan Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Ya. Semua yang dijanjikan Tuhan itu dialami. Ini adalah momentum manifestasi roh Tuhan bekerja dengan kreatif. Ini luar biasa sudah. Benar-benar tahun baru Israel yang sekarang ini hebat. Bertindak bekerjasama dengan tangan Tuhan yang bergerak. Kita mengikuti kemana roh Tuhan bergerak seperti tadi kata Vincent saudara. Kita tuh jangan mau kita sendiri. Harus belajar ikut apa yang Tuhan tahu. Karena apa? Karena ada percepatan ilahi. Saya tuh mimpinya aneh banget saudara. Pokoknya nanti saya cerita Bu Nani dulu. Mimpinya aneh. Intinya tuh Tuhan mengatakan bahwa Selasa depan itu bahtera itu mengandung. Ya. Ada benih yang berbeda dengan yang pernah ada. Dan itu nanti akan melahirkannya kapan, itu tergantung dari nanti kita doa, tanya sama Tuhan. Akan melahirkan sehat tidaknya, itu betul-betul bukan cuma tergantung Tuhan. Tuhan menyediakan semua makanan, vitamin dan sebagainya. Kita yang harus tepat supaya apa yang kita dapatkan benih itu lahirnya dengan ajaib. Ya. Ini saya sendiri belum cerita, saya sama istri saya nggak cerita kepada siapapun, saya belum. Karena dalam mimpi itu saya baru pertama kali ada Bu Nani, jadi saya nanti akan cerita dengan beliau lebih dulu. Ketika rohnya dicurahkan, nah saudara sebetulnya tahun baru yang sekarang adalah janji tentang, ini dulu saya sering khotbahkan, pemulihan segala sesuatu. Roh kita dipulihkan, jiwa kita dipulihkan, jadi sehat, keluarga kita jadi harmonis, amin. Tubuh kita disembuhkan, ekonomi kita diberkati. Ini kisah Rasul 21. Sebenarnya inti dari 5785 adalah ini saudara. Anugerah Tuhan yang sempurna. Nah ada sesuatu yang baru, ini yang saya masih belum ngerti. Nanti saya mau cerita, kita mesti doa. Dan itu terjadi karena anugerah. Bagian kita betul-betul membuka hati. Kalau sudah percaya, buka mulut untuk memperkatakan. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Nah, ini saya ngimpi sampai 2 kali. Ya.
Yang kedua, mimpinya tentang ini. Ya, ganti tema. Obed Edom. Saudara, next. Sebab Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom. Orang Gad itu 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Gad itu dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tuhan itu kalau kerja, kalau memberkati itu betul-betul pengen semua mengalami. Ya, tadi Nuh, kamu selamat, seisi keluargamu selamat. Bukan cuma itu, seisi kapal itu selamat. Nah ini juga minggu depan sudah ada sebuah janji yang luar biasa. Di mana Tuhan tuh pengen memberkati saudara dan saya dan seisi rumahnya. Seisi rumahnya kita tergantung saudara percaya seberapa jauh. Cuman keluarga atau jemaat. Ya, yang saya mimpi itu yang mengandung tuh aneh, bahtera. Ya, mengandung, hamil, ada benihnya. Dan itu akan melahirkan kapan nggak tahu. Cepat lambatnya padahal ada janji percepatan tadi saudara. Nah ini yang buat saya sesuatu yang luar biasa. Ya, waktu itu saya tidak ikut ke Jakarta. Saya ada di Kupang. Di sini kalau salah ada orang Kupang. Masih ada teman. Wah, ini saudara Pak Sigit dan Ibu Sigit diceritain Ibu Linda sedikit tentang Taman Tuhan, langsung terbang ke sini saudara. Ya, mamanya Gebi malah belum sempat, sudah mau berangkat diperintah sama bosnya harus ke Mesir, berangkatlah ke Mesir. Ya jadi pegawai itu kayak gitu saudara. Nah, kita kalau jadi anak Tuhan juga harus nurut apapun yang Tuhan perintahkan. Amin. Ya, saya pelayanan di Kupang, di desa, dan saya bersyukur mereka diberkati. Nah itu aneh, mimpinya tuh tanggal 5 berarti 4 malam. Next. Arti Obed Edom adalah a man who invited God into his home. Orang yang mengundang Tuhan masuk ke dalam rumah. Nah, saudara, selalu ada kaitannya dengan kita. Saudara nggak boleh jadi Kristen yang pasif. Obed Edom, kenapa Tuhan bisa pilih? Karena Tuhan lihat dari artinya. Dia adalah orang yang merindukan Tuhan. Saudara kalau nggak rindu sama Tuhan, ya, orang lain yang dapat. Saya dulu paling sedih kalau acara di Holy Stadium. Teman-teman saya di kebaktian di JKI, tempat Pak Agung. Tapi acara Bahtera mereka ketemu, saya ketemunya di luar, nggak ikut malah. Nah, saya nggak mau saudara. Saudara minggu depan tuan rumah, jangan ada satupun yang tidak ikut. Amin. Datangnya cuma mepet-mepet. Itu menyedihkan saya. Saya mau ngobrol sama Pak Agung, kok aneh sih? Dia bilang, ya itu pergumulan. Saudara mesti merespon, mesti membuka jendela. Jendela hati kita, jendela kita di mulut saudara. Siang malam tidak boleh berhenti kata Alkitab. Itu akan membuat kekayaan bangsa-bangsa itu datang. Next. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena apa Bapak Ibu? Ini tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, saudara ini bersyukur ternyata saya nggak sempat ya minggu lalu saya ada khotbah di gereja hanya karena
mengangkat sama mengangkut itu beda, saudara. Ini yang Tuhan suka ya. Dipersiapkan sudah ada kayunya untuk mengangkat. Nah, yang menarik Alkitab berkata, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena apa Bapak Ibu? Tabut. Kenapa? Karena tabut itu kehadiran Tuhan. Nah, ini yang mimpi yang lain saya boleh cerita. Itu mimpi hampir bersamaan. Yang kedua, dan ini berkaitan. Aneh saudara. Ya, tahun 1999, jadi 25 tahun yang lalu. Saya tuh tahu kalau ada mimpi-mimpi yang sangat spesial. Saya tahu ada karena saya ini otaknya terlalu kuat. Sehingga seringkali Tuhan kalau bicara kepada saya itu melalui mimpi. Kalau mimpi, ada dua cara yang paling saya sering lihat. Sebuah tulisan atau gambar. Nah, saya nggak bisa membantah. Tapi kalau tiap hari, jangan-jangan, itu pikiran saya kuat. Nah, kalau begitu penting sekali diberi mimpi. 25 tahun yang lalu sudah saya mimpi ada tulisan Sekinah. Shekinah. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Berjalannya waktu itu kami minta izin saudara, tempat ibadah dari nomor 9 pindah ke nomor 11. Waduh gak mudah saudara. Dimulai semua dari nol. Saya jalani semua. Begitu izin mau keluar, pindah ke nomor 11. Aneh saudara. Tidak mendapat hak milik, tapi hak guna bangunan. Saya bilang, loh kok aneh. Dari bupati semua saya lakukan dengan apa ya, semua prosedur saya sudah kerjakan. Kata saya harus ke Jakarta, harus ketemu ketua kepala badan pertanahan. Saya ke Jakarta sudah. Waktu itu saya pernah cerita di sini, Tuhan tuh ajaib. Waktu tanyanya aneh. Tidak tanya tentang gereja atau apakah ada, cuma tanya berapa orang yang jadi Kristen di gerejamu. Aduh saya kaget sudah. Saya nggak bisa jawab. Saya cuma berdoa, saya sampai keringetan sudah. Waduh Tuhan gimana jawabnya. Saudara kalau ingat kesaksian saya, zaman dulu ada handphone yang segede gajah itu saudara ya. Kalau lempar anjingnya pasti mati. Itu ketua badan pertanahan itu terima telepon, rupanya nggak tahu dari siapa, dia kebingungan, dia bilang sama saya, sudah bapak keluar, udah nanti saya tanda tangan. Ya, ajaib saudara, intinya saya dapat keluar. Nah, pada waktu bupati mau datang, jadi hari ini saya diundang janjian untuk peresmian. Pertama gedung itu tidak boleh model Eropa. Jadi kalau Bapak Ibu ke Temanggung itu di atasnya modelnya joglo, Jawani. Terus dia tanya, ini gak boleh langsung tempat ibadah. Namanya geraha dulu. Geraha, kalau saya lihat di Temanggung tuh ada peresmian namanya geraha, bukan tempat ibadah dulu. Nah dia tanya, namanya geraha apa? Saya bingung saudara. Saya bilang, waktu saya gereja GBI, geraha GBI. Oh nggak bisa. Ini bukan tempat ibadah dulu, kita harus melewati gini. Karena ini saudara selalu di mana-mana gitulah. Baru saya ingat mimpi itu. Geraha Sekinah. Saudara tahu begitu Bapak Bupati dengar itu, dia bisa senang. Oh mirip-mirip kita Sakinah. Kamu Sekinah katanya. Jadi Tuhan tuh ajaib saudara. Itu mimpi. Berapa waktu saya sampai gak ngerti mimpi itu maksudnya apa. Nah kemarin sebulan yang lalu saya mimpi juga. Mimpi saya lihat tabut Allah saudara. Dengan sinar kemuliaannya.
Sampai dalam mimpi itu saya tuh terkagum-kagum. Ini berkaitan minggu depan. Saya bilang kok hebat sekali. Ya, sampai saya kalau khotbah saudara, belum selesai itu orang Jakarta ada jemaat streaming Indonesia itu mereka tuh kalau ngikutin streaming luar biasa loh. Belum jam 7 tuh suami istri sama anak-anak sudah nonton di depan TV saudara. Kalau di Temanggung itu suaranya hilang, waduh mereka protes. Anak-anak sudah bangun pagi tapi suaranya hilang. Waduh makanya saya selalu bilang sama tim MM itu kasihan juga sering tak omelin saudara. Jangan hilang suaranya, jangan hilang gambarnya. Lah bayangin di Jakarta bangun pagi-pagi hanya streaming saudara. Duduk rapi kayak gitu, terus gak ada suaranya, gak ada, wah ngamuk mereka saudara. Nah mereka sudah bilang 25 tahun lalu Shekinah, sekarang tabut, berarti Shekinah glory. Ya, saya percaya ya udah amin aja lah. Percaya ada Shekinah glory buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan sediakan. Nah, next ada lagi. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saudara, awalnya Daud tidak mengerti. Ya. Ternyata untuk membawa tabut ini sampai ke kotanya, yang Daud lakukan tiap 6 langkah, dia mengorbankan domba. Saudara, kalau Tuhan mau memberkati saudara itu enggak sulit. Yang percaya katakan, yang sulit adalah merubah karakter kita. 6 artinya manusia itu diciptakan ya dibuat hari ke-6. 6 itu bicara manusia. Yang Tuhan mau adalah saudara, jangan fokus kepada berkatnya. Berkat-berkat yang jasmani. Saudara dan saya harus lebih fokus kepada berkat yang di dalam. Yang membuat tolong Tuhan rubah hidupku. Rubah karakterku. Rubah perangaiku. Supaya orang melihat Yesus dalam hidupku. Jadi jangan lebih tertarik kepada hal-hal yang jasmani. Daud ngerti ini harus dikorbankan 6 langkah. Sesuatu yang daging, sesuatu yang Tuhan tidak suka, sesuatu yang Tuhan tunggu-tunggu. Supaya hidup kita berubah. Saya selalu bilang, kalau saya bisa jadi berkat di banyak orang, di pulau-pulau, di desa-desa, di kota-kota, di bangsa-bangsa. Saya harus jadi berkat buat istri dan anak-anak saya. Saya lihat ada banyak orang yang pelayanannya luar biasa. Tapi rumah tangganya kacau. Dan dunia itu sedang menonton kita, saudara. Gak ada orang sempurna itu gak ada. Tapi paling tidak, tiap 6 langkah ada yang dikorbankan. Ada daging kita yang dikelupas. 6 langkah lagi, ada daging kita yang dikikis. 6 langkah lagi, ada sesuatu yang membuat Tuhan berkata, kamu tambah lama tambah mirip aku ya. Papa sama anaknya harus mirip tuh saudara. Tadi Vincent, ya mirip bapaknya lah. Dulu saudara belum ada handphone, kalau ada telepon rumah, telepon yang terima dia dikira saya. Karena suaranya mirip. Banyak kesukaan yang mirip. Ya. Saya percaya saudara,
Rencana Tuhan yang terbaik pasti terjadi buat setiap kita. Janji Tuhan di tahun baru Israel adalah pemulihan segala sesuatu. Ya. Saudara, yang paling menarik buat Obed-Edom itu apa? Apa yang paling menarik? Pada waktu tabut belum sampai, Obed-Edom sangat miskin. Bukan miskin, sangat miskin. 3 bulan tabut Tuhan di rumah Obed-Edom. Hanya 3 bulan. Makanya saya percaya percepatan. Doakan betul-betul supaya nanti minggu depan ada janji percepatan. Ya, karena Tuhan cuma nunjukin saya, ini benihnya masih kecil, ini lagi hamil. Waduh, saya bilang Tuhan kalau bisa jangan sampai nunggu tahun depan lagi lah. Ada percepatan. 3 bulan Bapak Ibu. Obed-Edom sangat kaya. Bukan kaya, sangat kaya. Saya sudah cek ke ahli sejarah, saudara. Orang itu sampai bilang, Bapak boleh cek di sejarah gereja kuno, gereja apapun, semua sama. Sebelum tabut Allah ada, Obed-Edom sangat miskin. Begitu tabut Allah ada dalam hidupnya, 3 bulan, Obed-Edom sangat kaya. Kok bisa? Karena hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tabut Tuhan itu lambang dari hadirat Tuhan. Bukan cuma hadirat Tuhan, tapi betul-betul Tuhan yang menguasai hidupnya. Ada banyak orang saudara mengalami hadirat Tuhan dalam kebaktian. Aku rasakan hadirat Tuhan, nangis dan sebagainya, gak salah. Ya, dari dulu saudara pada waktu ada Toronto Blessing, saudara ingat ya, saya ke sana loh ke Kanada. Ada orang yang ketawa, ada yang jerking, ada yang macam. Saudara itu silakan gak apa-apa. Tapi saya lebih suka perubahan hidup. Yang percaya katakan, saya lihat di istri saya. Istri saya itu dulu waduh kepahitannya luar biasa. Kepahitan sama saya, kepahitan sama mama mertua, mama saya, kepahitan sama adik saya. Saudara tahu begitu ikut di Toronto Blessing di sana. Saya nggak geblak, nggak ketawa nggak. Pulang dari Kanada, saya lihat perubahannya luar biasa. Dia datang ke mami saya, dia minta maaf. Dia datang ke adik saya, dia minta maaf. Dan hari itu Tuhan pulihkan segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Itu yang Tuhan inginkan. Makanya sudah siapin diri. Minggu depan ini bukan main-main. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Ini ada satu kehidupan baru buat Bahtera. Tidak seperti biasa. Jadi setiap orang saudara membutuhkan hadirat Tuhan dalam hidup. Saudara saya akan buktikan. Pada waktu peristiwa kerusuhan di Temanggung. Sebetulnya Tuhan sudah pakai Bu Nani. Bu Nani itu pada waktu gedung itu mau dipakai, dia di depan, kita ada batu pertama, beliau lihat, dia bilang, Pat, aku lihat ada banyak orang datang membuat kerusuhan. Terus saya bilang, apa pesan Tuhan? Nah ini penting sudah. Kamu disuruh bangun tembok yang kuat. Nah waktu itu saya ini orang yang rohani tok. Saya pikir roh itu nomor 1, betul, yang lainnya gak perlu. Nah ini salah saudara. Saya membangun manusia rohani. Pada waktu peristiwa itu saya doa perang segala macam. Saudara tahu kelemahannya apa? Saya membangun tembok itu pendek,
gampang orang loncat. Bisa ngerti Bapak Ibu? Ya, mudah sekali orang masuk. Padahal pesan Tuhan bangun tembok yang kuat. Harusnya apa? Rohani dan jasmani. Kalau mereka sulit naik, gak bisa masuk, pasti mikir, udahlah tinggal aja pindah ke tempat yang lain. Betul gak? Saya pernah nonton di TV, ada pencuri ditanya, kenapa kamu mencuri rumah ini? Dia bilang, oh saya gak ada rencana. Rumah itu saya mau masukin gak bisa-bisa, ya saya pindah ke sebelah. Saya salah sudah, saya maunya tembok sekedar tembok. Formalitas. Makanya saudara, rohani jasmani itu paralel. Saudara jangan Kristen yang terlalu ngeroh atau Kristen yang terlalu jasmani. Harus seimbang. Waktu itu sampai aduh ya. Coba kalau temboknya tinggi, coba kalau ada kawat dan sebagainya. Orang pasti mikir. Anak kecil aja bisa lewat tuh sudah, anak kecil aja bisa. Masuk langsung pordes. Aduh saya bilang, waduh saya tuh banyak belajar. Nah yang saya mau ceritakan adalah, pada waktu semua orang masuk, ya kira-kira 200 orang, bawa pedang, bawa besi, bawa linggis, ya saya ingat ada rantai, setiap orang bawa sudah. Dari bawah saya sudah dengar bunuh pendeta, saya sudah lihat naik ke lantai 2 bunuh pendeta. Waduh saya ini mati. Saya dari ketakutan luar biasa berubah jadi pengen bunuh saudara. Saya betul-betul lupa pendeta. Jadi orang itu ternyata kalau saya baru tahu, orang kalau sudah ketakutan setengah mati, itu bisa berubah jadi terlalu berani. Saya udah pikir, wah saya mesti mati. Daripada mati sendirian, aku tak bunuh aja. Pokoknya orang naik tak bunuh. 2-3 lumayan lah ada temennya. Bisa kayak gitu saudara pikirannya coba. Pendeta lu, full press body lu. Sampai saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang memang manusia lama itu enggak mudah saudara. Nah yang ajaib saudara. Setelah peristiwa terjadi itu hari Selasa, hari Rebo itu saya periksa saudara. Dari lantai pertama, lantai 2, lantai 3, dari ujung ke ujung. Saudara tahu apa yang saya ceritakan? Semua tempat yang dipakai untuk doa. Semua tempat di mana ada hadirat Tuhan tidak disentuh sama sekali. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, tempat-tempat yang disentuh nomor 1 yang paling rusak itu kantin. Kenapa? Karena di situ ibu-ibu wak. Tempat kantin yang paling rusak. Sampai Tuhan nanti kamu lihat nih. Tempat, sudah tahu tempat green room kami ya. Enggak disentuh. Tempat kita doa. Saya sampai heran, ini mimpi ini ajaib saudara. Saya bisa mimpi jelas sekali. Jangan takut mega trust dan lain sebagainya. Kalau ada hadirat Tuhan dalam hidupmu, setan gak bisa nyentuh saudara. Amin. Hanya saya suruh semua orang jemaat, kalau ada lambang tabut, taruh di rumah yang sering tempat kita untuk doa. Kalau setan masuk dia ingat, tempat ini adalah tempat kita berdoa. Berjumpa dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi setiap saudara lihat lambang ini ingat, aku harus berdoa. Saya harus punya saat teduh yang baik. Saya harus buka window jendela saya kepada janji Tuhan. Aku harus buka mulut saya untuk memperkatakan firman Tuhan. Yang percaya katakan. Dan saudara, itu sebuah bukti yang ajaib. Apakah ada yang disentuh? Ada. Saudara tahu, jadi pada waktu saya di lantai 4, itu asap kebakaran sudah naik.
Semua perempuan, yang laki cuma 2, saya sama Yohanes. Yohanes bilang sama saya, "Pap, kita mesti mati. Karena ini awal asap kebakaran." Itu padahal yang dibakar utara, saudara. Bisa naik ke selatan. Kalau kita nggak turun, kita mati. Tapi buat ajaib, waktu kita doa dulu, terus kita turunnya dengan pelan, tidak buru-buru. Pada waktu saya turun lantai 3, saya lihat langkah mereka, duk, saya berhenti. Karena itu kayak bebek, saudara. Saya paling depan, nggak ada yang berani jalan. Saya paling depan, semua di belakang, pelan-pelan karena asap. Yang menarik, saudara, tiang awan menyelamatkan saya. Amin. Itu kan tiang awan, karena dia nggak lihat saya nggak lihat dia. Asap itu gelap, jadi dia nggak lihat saya nggak lihat dia. Tiang api menyelamatkan gedung gereja. Saudara tahu mereka sedang bongkar itu besi. Lagi dek gitu, lagi mau bongkar. Itu ada 5 motor apa 6 motor. Itu disiram pakai bensin, meledak sudah bersama. Jadi mereka berhenti. Gak bisa masuk. Tapi Tuhan ajaib, saudara. Itu motor. Ada salah satu orang kami, motornya jelek, bunyinya tak, dijual orang payu-payu, kebakar, saudara. Ada juga kami punya satpam, motornya kebakar. Saudara tahu ini barusan kejadian, terus besok Pak Petrus Agung telepon saya. "Pak, apa aja yang terjadi gini. Oh, pantesan ini ada satu orang, dia ada bilang sama saya, motornya berapa yang kena, tak ganti baru semua. Sing ora payu-payu didol ora payu, ganti anyar." Amin, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan setan menyentuh sedikit, Tuhan akan gantikan yang ajaib buat setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ayo buat hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan. Minggu depan Selasa, Tuhan, aku tidak ingin ketemu siapa-siapa. Bukan hamba Tuhan ABC. Yang penting Tuhan. Ini saudara, rasa sana. Ya, saya akan saksikan nanti minggu depan sesuatu yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hari-hari ini, dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Indonesia pasti penuh kemuliaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Kiara kata kata karalana. Kiara kata kata karalana mama. Kiara kata kata karalana. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tuhan ku tinggikan, bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja
bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Angkat hatimu, saudara. Angkat suaramu, katakan, sebab Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Di atas segalanya. Oh Yesus Kristus. Ora kata karalamo. Ya rakata kasih. Ya rakata kasih. Yesus Yesus Yesus. Ya ralama ya ralama kaya se. Rama kaya sakaya ralama kaya ralama kaya se. Mari sembah Tuhan dari Terus roh Tuhan bergerak di tengah-tengah kami. Roh Tuhan bergerak dengan kuat. Roh Tuhan
Kiara la pasete kiara rara. Hika papa 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 tata sekere. Hika papa rasoko to. Hikara la papa sekara la pa. Hikara rasete de sini. Dalam sekejap tiba-tiba ada orang yang akan dibawa Tuhan naik dan naik mengejar Tuhan, terus naik dan rohnya makin naik dan next level. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan menangkap hati Tuhan dengan tepat, menangkap hati Tuhan dengan tepat, seperti tadi yang disampaikan oleh Vincent. Nuh menangkap hati Tuhan dengan tepat, melakukan dengan tepat. Shikarala pasidi, hikapapara sete kirere sini, kihirala papa tata sikirere. Terus ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ada sebuah tirai yang bersih, tirai putih, tirai yang putih bersih. Dan kemudian tirai itu terbuka, sebuah sinar yang terang sekali, terang kemuliaan Tuhan, terang kemuliaan Tuhan telah terbit. Ketika penyembahan dinaikkan, ketika doa-doa dinaikkan, ketika jendela hati kita dibuka, mulut kita menyembah Tuhan, mulut kita mengagungkan Tuhan dan berkata, benar hanya Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Raja, tidak ada yang lain. Semua orang bertekuk lutut dan tersungkur. Saya melihat sebuah penglihatan, satu titik di mana setiap kita akan menyembah sujud semua. Dan sebuah tirai putih besar menyeruak, bersinar bercahaya. Tiba-tiba terang itu menyinari setiap kita. Dan ada begitu banyak orang dilawat Tuhan. Hari itu ada satu perbedaan. Ada sesuatu yang ilahi turun, supranatural. Shikarala pasid. Saya tidak tahu kapankah itu waktunya. Tapi semua orang itu benar-benar tidak merasa, tidak lihat kanan kiri, tidak tahu di mana dia keberadaannya. Cuman tersungkur dan menyembah, dan menyembah, dan menyembah, dan menyembah, dan menangis di hadapan Tuhan. Dan mengaku Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang besar. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada yang menyamai Engkau. Shikarala pasyete kirebe. Dan saya melihat sebuah gandum yang menguning seperti emas ditimpa cahaya matahari. Gandum menguning begitu banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya melihat jiwa-jiwa tangan terangkat. Tolonglah kami, datanglah kepada kami. Kami mau ketemu Tuhan yang benar. Di mana Tuhan yang benar? Saya percaya satu hari Tuhan akan bawa kita pergi ke pulau-pulau, pergi ke desa-desa, ke pedalaman. Karena mereka menantikan uluran tangan kita. Shikarala pasiti kiri, kiharala pasiti kiri, hikarala pasiti. Hujan besar, saya mendengar hujan besar, hujan keselamatan pertobatan akan datang. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Lawatan pasti terjadi, itu adalah grand design Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan yang terbesar untuk bangsa Indonesia. Lawatan pasti terjadi atas bangsa kami. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, biarkan tabut Allah diam di dalam rumahmu. Shekinah glory, tabut Allah.
biarkan setiap 6 langkah itu adalah memotong kedagingan kita. Biar hari ini semua kedagingan kita dipotong Tuhan, dibersihkan, dibereskan. Perjalanan pengorbanan. Ketika setiap 6 langkah mereka berjalan, tetesan darah dari korban yang disembelih digorok, saudara. Tetesan darah di mana-mana menjadi karpet merah. Hari itu, saudara, karpet merah tergelar di bangsa Israel, saudara. Karena ada korban yang dipersembahkan. Hari itu mereka bersuka cita, hadirat Tuhan sangat kuat. Sampai Daud menari seperti orang gila, tidak mempedulikan bahwa dia raja. Tapi hari itu yang saya lihat, karpet merah tergelar, di mana hari itu bangsa Israel mengalami dari karpet merah tergelar mengalir pemulihan keajaiban, mengalir berkat Tuhan, mengalir mujizat, mengalir sesuatu yang ilahi hari itu. Saya berdoa saudara mengerti firman ini. Mari bawa korbanmu di hadapan Tuhan. Korban bicara banyak hal saudara, bukan soal uang saja. Shikarala shiriri, hikapapara shiriri. Tuhan sangat rindu hadir di dalam hidup kita, sangat rindu saudara. Shikarala shiriri, atmosfer surgawi, atmosfer yang ada di taman Tuhan. Saya kalau masuk taman Tuhan, saya merasakan Tuhan itu dekat sekali. Hadiratnya membuat saya mau menangis terus saudara. Enggak tahan saudara. Semua orang yang mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, enggak tahan pasti nangis. Enggak tahan. Kalau ada hadirat Tuhan yang kuat, enggak tahan pasti nangis dan tersungkur. Saudara, biarkan hadirat Tuhan itu cuma tidak di taman, tapi di dalam hidup kita. Shikara shiriri, kihara lapa shiriri, Yesua. Mari sembah Tuhan. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari generasi kepada generasi, kami akan semakin kuat dan semakin bersinar. Kami akan semakin cemerlang. Kami semakin bercahaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sedang membangkitkan sebuah generasi ilahi, generasi supranatural, generasi yang menangkap hati Tuhan, generasi yang melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Shikara vasyane,
Sikara vasyande. Oh, Ndarala basyada la basyande. Tuhan berjalan. Jejak kakinya mengeluarkan lemak. Jejak kakinya mengeluarkan minyak. Sikirela basyididi. Hika papa 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 rashi. Ihadire sinanama diralavo. Iaralavo derala. Tuhan menapaki setiap pulau-pulau di Indonesia, desa-desa. Setiap doa-doa naik di hadapan Tuhan. Lawatan demi lawatan, keselamatan demi keselamatan, pertobatan demi pertobatan, pemulihan demi pemulihan, dari keajaiban dan keajaiban, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, tiap langkahnya. Tiap langkahnya mengandung arti. Tiap langkahnya mengeluarkan kemenangan, keajaiban, kesembuhan, pemulihan. Sedidaram hiratasidanimam. Dan saya melihat lagi ujung jubahnya memenuhi baitnya. Sebuah gerbang dibuka. Maka berkatalah pintu alas surga disebabkan karena orang-orang yang menyembah bersaut-sautan, bersorak-sorai, berteriak, berseru-seru. Dararasyande, ujung jubahnya memenuhi baitnya. Yesus Tuhan, bersihkan hidup kami, tahirkan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Berapapun Tuhan yang kami bayar harganya Tuhan. Kalau itu yang Engkau mau Tuhan, apapun yang Engkau mau, kami lakukan Tuhan. Karena anugerahnya cukup bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan. Bersamamu kami lakukan semua Tuhan. Oh, serelema, bukan kuat, bukan gagah kami, tapi Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu di akhir zaman ini akan menyertai setiap kami. Kami percaya Roh Kudus yang dahsyat dan hebat itu akan menuntun dan mengarahkan kami. Saya melihat masa di depan, walaupun ada banyak goncangan, sesuatu yang sepertinya menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya melihat sesuatu ke depan, sesuatu yang sangat excited saudara. Sangat exciting. Luar biasa saudara. Memasuki zaman baru. Zaman baru, gelombang yang baru. Apa yang kita doakan berapa tahun yang lalu Batra? Zaman baru, hari baru, zaman baru. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk ke situ saudara. Sebentar lagi. Almost, sebentar lagi Tuhan katakan. Menjelang pagi. Hati Tuhan sudah tidak tahan. Tuhan akan membuktikan
ketuhanan, keilahian dan kebesarannya. Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Sungguh dia ada bersama dengan kita. Shekeralabasyo, diralamasyande. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shekereraba. Engkau lihat ada banyak orang seperti Obed Edom di tengah-tengah kami. Juga yang streaming. Mungkin mereka tidak miskin secara ekonomi. Ada yang sangat miskin secara rohani. Sangat miskin dalam sukacita dan damai sejahtera. Sangat miskin dari keharmonisan di keluarga. Sangat miskin di kesehatan. Dan sangat miskin di keuangan. Biar Tuhan beracara buat setiap kami. Tuhan menemukan Obed Edom yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di batin dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu.